dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku, ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya rindu kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Saya rindu kita mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan kekuatanku. Biarlah kita menjadi pribadi yang tahu diri. Kita jadi pribadi yang tahu mengucap syukur. Kita tahu jadi pribadi yang benar-benar berharap hanya kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Dan Tuhan selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita pandang wajah Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, mari bersyukur, mari Oh, kami bersyukur Tuhan.
Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh kembali berkumpul di tempat ini, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengundang Roh Allah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan berdaulat atas ibadah ini, ya Tuhan Yesus yang baik. Jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, kami berdoa serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai mereka, mereka boleh tiba di gereja dengan segala yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami siap untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan.
dan jadilah kehendak Tuhan atas ibadah ini, awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Mari Bapak Ibu kita yang bersyukur atas kebaikan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan dulu Bapak Ibu. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur puji-pujian kita pada pagi hari ini dari Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Amin. Ayat ini paling sudah biasa kita bacakan, tapi ayat ini merupakan gambaran betapa Allah merupakan sumber pengharapan kita. Saya akan baca perikopnya dan kita akan bacakan bersama-sama. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, marilah kita masuk ke gerbang Tuhan dengan sorak-sorai, dengan semangat dan sukacita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita kembali memuji Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Nyanyikan pujian ini ulang. Hati bersyukur, hati yang bersyukur. Harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Siapa yang dirangkan kita? Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku.
bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Kita masih tetap memuji Tuhan. Wajahnya harus berseri-seri. Bagaimana girangkanku tapi loyo-loyo? Kalau kita bisa kasih yang baik untuk manusia, kalau kita bisa jaga hati manusia, kalau kita lebih jaga hati Tuhan. Ini makanya kita berikan yang terbaik. Ku berbahagia dan bersyukur. Ku berbahagia. Mari nyanyi bagi Dia. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji syukur dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kita akan siapkan hati kita
Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, sejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, sejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku serahkan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, sejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami datang hari ini, kami mau menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengurapi kami semua, dan Tuhan jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, agar penyampaian firman Tuhan ini boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kehendak kami Bapa, kehendak-Mu jadilah. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami siap merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita semua yang siap merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Puji bagi nama Tuhan. Kita boleh berkumpul kembali pada hari ini untuk kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam tema
harapan. Ya, masih ingat minggu yang lalu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan dari perenungan kita bahwa jangan kita berharap kepada manusia, sebab pengharapan kepada manusia bisa mengecewakan, tetapi pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, harapan berasal dari kata harap. Pengertian harap ada dua. Yang pertama adalah menanti dalam kata kerja, dan yang kedua adalah menginginkan sesuatu terjadi. Kalau menanti dalam kata kerja, berarti ada sesuatu yang harus dilakukan dalam penantian itu. Sedangkan menginginkan sesuatu terjadi, ada harapan-harapan yang kita harapkan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Menginginkan sesuatu terjadi. Sesuatu itu bisa situasi yang kita harapkan berubah. Misalnya, saat-saat ini kita merasakan bahwa suhu udara sangat panas sekali ya. Bahkan 36 terasa seperti 39. Terasa sangat panas dan kita berharap ada hujan atau ada angin. Orang yang belum punya pekerjaan berharap bahwa dia ingin mendapatkan pekerjaan. Lalu orang yang sudah punya pekerjaan, dia berharap bahwa dia bisa meningkatkan kinerjanya, bisa meningkatkan performanya. Bukan hanya orang di kantor saja, ibu-ibu rumah tangga, kita yang punya kios-kios, kita menginginkan kalau hari ini saya cuma jualan sirup, besok saya bisa jual sirup dengan makanan. Ada peningkatan. Sesuatu yang kita harapkan terjadi itu bisa berupa karakter yang kita inginkan berubah. Misalnya istri yang suka belanja online diam-diam tanpa sepengetahuan suami, mungkin bisa jujur kah? Bisa terbuka? Jujur itu sakit kah? Anak-anak yang kurang rajin menjadi sangat rajin. Tetangga yang mungkin selalu ribut pagi, siang, dan malam, kita berharap bahwa kalau bisa dong tenang. Sesuatu bisa juga berupa janji-janji yang dinyatakan atau janji-janji yang digenapi. Minggu lalu saya baru dengar firman Tuhan tentang harapan. Pulang gereja sudah dapat PHP, pemberian harapan palsu. Saya pulang gereja karena ada keluarga kami meninggal dan kami sekeluarga harus pergi segera untuk melihat saudari kami. Adik saya kirim pesan, kakak kau tunggu di rumah, nanti kita jemput. Tuh sama-sama pergi, jangan pergi sendiri-sendiri. Oke, karena dia sudah bilang bahwa dia nanti jemput, jadi saya sambil tunggu mereka jemput, saya santai-santai di rumah. Saya sambil tiduran, cuaca panas, jadi kau sudah di dalam kamar dengan AC kan sudah nyaman begitu. Setengah jam kemudian dia bilang begini, kakak, kau datang ke rumah ya, nanti baru kita jalan sama-sama. Enggak bah, tadi kau bilang kan jemput baru. Kita sudah enak di dalam kamar dengan AC, sekarang harus keluar lagi, badan macam malas. Tapi puji Tuhan akhirnya mereka jemput. Nah, itu contoh dari yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah beberapa contoh situasi-situasi yang kita harapkan dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara kekasih Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-8. Namun kita tidak akan membaca pasal 8 secara keseluruhan. Kita akan membaca bersama-sama Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-30. Kita membaca Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30, dan nanti akan ada ayat-ayat pendukung lainnya yang akan kita baca juga.
Dan untuk bagian ini kita akan membaca berganti-gantian Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Bapak Ibu sudah temukan? Amin. Laki-laki akan membaca ayatnya yang ganjil dan perempuan akan membaca ayatnya yang genap. Dan ayat 28 sampai ayat 30 kita akan baca bersama-sama. Perempuan membaca ayat yang genap, laki-laki membaca ayat yang ganjil. Kita mulai. Saya membaca perikopnya terlebih dahulu. Pengharapan anak-anak Allah. Yang perempuan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Silakan Bapak-bapak. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena itu sendiri juga telah mendekatkan dan membuat sedemikian masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu kebebasan hidup kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan teguh. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud itu, yaitu bahwa Dia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Sama-sama ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Terpujilah nama Tuhan yang mempunyai firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku, kitab Roma ini merupakan salah satu surat yang ditulis oleh Paulus. Kita bisa baca di dalam Roma 1 ayat 1. Dan ada teman sekerjanya Tertius yang sebagai juru tulis, ada di dalam Roma pasal 16 ayat 22. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma. Dan berdasarkan Roma pasal 1 ayat 7, dikatakan bahwa jemaat di Roma adalah orang-orang yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Paulus datang mengajarkan bahwa ada berkat-berkat rohani yang akan diterima ketika seseorang lahir baru dan selalu tunduk kepada perintah Allah. Dan berkat-berkat rohani tersebut adalah janji bagi anak-anak perjanjian, bahwa anak-anak perjanjian adalah ahli waris. Kalau kita lihat di pasal sebelumnya, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya,
orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Berkat rohani adalah janji bagi anak-anak perjanjian. Ya. Anak-anak perjanjian adalah ahli waris. Ahli waris itu adalah orang yang berhak untuk menerima janji Allah. Namun, ada tantangan bagi mereka, anak-anak perjanjian ini, dalam menanti janji Tuhan. Dikatakan bahwa pada ayat 17, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Artinya bahwa hidup yang berkemenangan di dalam roh Tuhan bukanlah sebuah perjalanan hidup yang mudah, tetapi harus sampai di finish. Jangan berhenti di tengah jalan. Nah, saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang sangat mengasihi Tuhan, karena ada tantangan, maka anak-anak perjanjian itu hidup dalam pengharapan. Yang mereka harapkan adalah janji warisan. Saat ini, siapakah jemaat di rumah? Kita semua yang ada di sini, saudara dan saya, dan semua jemaat simpatisan yang beribadah melalui siaran live streaming, kita semua adalah anak-anak Allah yang sedang menanti dan berharap janji-janji Allah dinyatakan kepada kita. Ada amin? Saya yakin bahwa dalam penantian janji-janji Allah, tidak ada di antara kita yang tidak menghadapi tantangan dalam pengharapan kita kepada Allah. Atau semua aman? Tidak ada tantangan? Ada banyak tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Jangankan kita yang dewasa, anak-anak juga punya tantangan untuk hidup dalam kehendak Allah. Misalnya, dia mau bangun pagi hari, niatnya mau baca firman. Tapi karena tubuhnya capek, atau dia malas karena dia lelah bermain, akhirnya tidak jadi baca firman. Karena matanya lelah mau lihat HP, terlalu sering lihat handphone, niatnya mau belajar supaya tidak nyontek atau tidak tanya teman-teman, akhirnya batal. Pada saat ujian harus lirik-lirik ke sebelah, teman dia jawab apa ya? Tantangan yang lain ketika seorang anak dia dibully oleh temannya. Ada yang menangis, ada yang balas dendam. Asal harus balas. Dia bully saya bully dia juga. Padahal firman Tuhan katakan bahwa harus mengampuni. Kita yang dewasa, kita punya tantangan juga. Kita mau pergi ke komsel, pekerjaan kita menyita waktu. Aduh, ini sudah jam berapa? Sebentar lagi komsel, pekerjaan belum selesai. Mana yang harus kita dahulukan? Tantangan lain, mau tidak bergosip, tetapi orang-orang yang ada di sekeliling kita suka gosip, suka cerita-cerita orang, baik laki-laki, baik perempuan. Tantangan yang lain, hidup bersaing. Lihat orang punya sesuatu, saya juga harus punya. Lalu kemudian memaksa suami, memaksa istri, memaksa keadaan untuk harus punya, dan akhirnya timbul hal-hal yang dilakukan yang di luar kehendak Tuhan. Korupsi misalnya. Itu adalah beberapa contoh yang ada di sekeliling kita. Ketika kita mau memutuskan hidup dalam kehendak Allah, ada banyak contoh yang lain. Sebelum kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, keadaan kita baik-baik saja, kok tidak ada tantangan. Tapi kenapa ketika saya memutuskan mau mengikut Tuhan, mau hidup sungguh-sungguh sesuai dengan perintah Tuhan,
ada banyak sekali tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Allah, anak-anak perjanjian yang menjadi ahli waris. Apa yang harus kita lakukan dalam pengharapan kita kepada Tuhan? Yang pertama, mari kita baca sama-sama ayat yang ke-8 dengan suara yang keras. Sama-sama. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apa yang harus dilakukan dalam pengharapan kita kepada Tuhan? Yakin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yakin itu berarti percaya. Yakin berarti jangan ragu. Kita berharap kepada siapa? Kepada Allah yang mempunyai kehidupan manusia. Berharap kepada Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Masihkah kita ragu ketika kita berharap kepada Tuhan? Ketika Tuhan mengizinkan kita berada di dalam keadaan yang tidak nyaman, yakinlah bahwa keadaan yang tidak nyaman ini merupakan bagian daripada proses Tuhan. Dan yakinlah bahwa ketidaknyamanan yang sedang dialami yang disebut dengan penderitaan tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Ambil contoh seorang anak yang begitu yakin ketika ada kehadiran papa dan mamanya di samping dia. Dia tidak takut berjalan, dia takut bahwa dia tahu bahwa kalau orang jahat bikin susah saya, ada saya ku bapak. Saya ku bapak superhero. Kalau saya lapar, saya tinggal mau makan apa saja yang saya mau, saya bisa minta sama saya ku mama, saya punya mama bisa buat. Karena saya ku mama rajin masak, saya ku mama pintar bikin kue. Padahal dia tidak tahu kalau mama juga ada buka resep. Tapi tidak apa-apa, masih buka daripada kami yang lihat Facebook simpan resep dan belum pernah coba sampai punya yang ada. Sampai sedekat Natal, sampai Natal habis sudah tinggal simpan saja. Seperti keyakinan seorang anak kepada orang tuanya bahwa dia merasa aman pada saat ada orang tua bersama dengan dirinya, maka seharusnya anak-anak Allah yang berharap kepada Tuhan, kita juga memiliki keyakinan yang sama. Jangan ada masalah sedikit menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kau kirim suami yang model ABCD sama saya? Padahal dua sendiri yang baku cerita, baku tawar sampai bisa jadi tinggal sama-sama menikah. Bahkan tidak sedikit yang mengancam Tuhan. Tuhan, saya ikut Tuhan, persoalan saya tidak selesai, saya mundur dari pelayanan. Tidak usah sudah. Saudara-saudara, kita lihat Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham sampai Tuhan mengulangi janji Tuhan kepada Abraham. Abraham tetap menanti janji Tuhan dinyatakan kepadanya. Seperti keyakinan Abraham kepada Tuhan ketika Tuhan berjanji yang kedua kalinya untuk Abraham bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dengan keturunan yang sangat banyak. Kita bisa baca bagian ini dalam Kejadian pasalnya yang ke-18. Abraham menanti janji Allah. Dia berharap Allah menyatakan janjinya. Mari kita buka Kejadian pasal 18. Sama-sama kita buka Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18, saya minta tolong salah seorang di antara kita
membaca ayatnya yang ke-12. Kejadian 18 ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Sarah dia tertawa karena dia merasa bahwa janji Tuhan ini mustahil, kita sudah tua kok, masih bisakah kita punya anak? Sarah tertawa di dalam hati. Tetapi lihatlah bagian firman Tuhan pasal 13. Ayat yang ke-13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa? Dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Kadang-kadang kita juga seperti Sarah. Kita tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa. Kita tahu bahwa Dia sanggup melakukan apa saja, tetapi kita seperti Sarah meragukan Tuhan. Mungkinkah Tuhan? Memangnya bisakah? Lalu datang firman Tuhan pada ayatnya yang ke-14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tidak ada yang mustahil ketika Tuhan berjanji. Dia pasti menggenapi janjinya. Anak-anak Allah yang berharap kepada Tuhan harus memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada amin, saudara? Yang kedua, yang harus diperhatikan oleh kita semua yang menanti janji Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, bahwa orang yang berharap harus menantikan dengan sungguh-sungguh. Kita kembali kepada Roma pasalnya yang ke-8. Kita membaca ayatnya yang ke-19 sama-sama dengan suara yang nyaring. Sama-sama Bapak Ibu, amin? Ya, kita mulai. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dalam terjemahan New King James Version, sungguh-sungguh berharap, ini adalah sungguh-sungguh menantikan pertolongan Tuhan. Sabar menanti. Pada Roma pasal 8 ayatnya yang ke-25 firman Tuhan katakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Menanti dengan tekun ini berbicara mengenai proses, bukan hasil yang ada di ujung, tetapi perjalanan penantian mencapai proses. Kuncinya ada pada proses penantian itu tadi. Yang saya katakan bahwa harapan itu berarti, harap berarti menanti, kata kerja, ada sesuatu yang harus dikerjakan. Menantikan dengan tekun berbicara tentang proses, bukan hasil. Anak-anak yang ingin juara, ingin naik kelas, harus melalui proses belajar yang rajin, sungguh-sungguh berusaha belajar. Seorang atlet, kalau dia tekun, dia harus berlatih setiap hari. Dan bukan itu saja, dia menjaga pola makannya, dia menjaga pola istirahatnya. Seorang penyanyi yang benar-benar penyanyi, dia akan menjaga pita suaranya. Dia berlatih mengolah vokalnya. Bisa jadi dia berusaha untuk tidak mengkonsumsi minuman lain selain air putih, supaya jangan merusak suaranya. Tidak mengkonsumsi makanan junk food seperti KFC dan yang lain-lain. Atau tidak mengkonsumsi makanan yang berminyak, karena dia menjaga suaranya. Orang yang sungguh-sungguh berharap, orang yang sungguh-sungguh berdoa, yang punya pengharapan kepada Tuhan, sama seperti seorang petani. Kita lihat seorang petani, apakah tiba-tiba dia sudah panen kacang panjang atau sawi,
Tidak, dia bersihkan lahan, dia gemburkan tanah buat bedeng, lalu dia hambur itu benih, bibit tanamannya, setelah itu ditinggalkan. Tidak, dia perhatikan setiap hari, dia jaga, jangan sampai ada hama, jangan sampai ada rumput yang tumbuh, sehingga bibit dengan rumput itu sama-sama berjuang untuk tumbuh. Hama harus disingkirkan. Ada proses yang panjang yang harus dia lewati, dan itu melalui ketekunan dia. Kalau dia cuma tanam terus kasih tinggal, kacang panjang bisa memberikan hasil, tetapi akan berbeda dengan sayur kacang panjang yang dipelihara dengan baik. Kualitasnya akan berbeda. Demikianlah juga ketika kita menanti, kita yang punya harapan kepada Tuhan. Ketika mengaku di hadapan Tuhan dan lahir baru, tunjukkan anak-anak yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang memiliki pengharapan akan Allah, menunjukkan komitmen kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Sekedar berdoa saja, berdoa yang sungguh-sungguh, memiliki waktu khusus kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Bukan cuma Tuhan terima kasih saya sudah bangun pagi selesai, amin. Berdoa, baca firman. Dan kalau seseorang sungguh-sungguh berdoa, dia sungguh-sungguh baca firman, akan terdengar dari setiap perkataan yang diucapkan, terlihat dari setiap perbuatannya. Terlihat dari bagaimana istri memperlakukan suami. Terlihat dari bagaimana suami memperlakukan istri. Bapak pulang tanya, mama ada makanan kah? Aku cek di situ. Kalau ada di bawah tudung saya, berarti ada. Kalau tidak ada, sudah itu berarti tidak ada. Melayani dengan baik, bukti bahwa kita menyembah Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita melayani sesama kita dengan baik. Waktu orang tidak sengaja injak kita punya kaki, jangan sepak dia. Sapu kaki. Kok mata buta? Kakak, permisi, kaki ini kita masih pakai, jadi kakak jangan injak lama kah? Kita menyampaikan dengan cara yang baik, itu anak-anak Tuhan. Karena Tuhan Yesus menyampaikan segala sesuatu dengan baik untuk kita. Demikian pula juga anak-anak kepada orang tua juga berbicara dengan baik, dan perlakuan anak-anak kepada orang tua dengar-dengaran. Bagaimana mau dengar-dengaran guru di sekolah kalau sama orang tua saja melawan? Tidak mungkin itu. Ada cerita yang dekat di dalam rumah saja saudara bisa kenal baik, bangun tidur, mau tidur lagi ketemu sama-sama itu saudara bisa dengar, apalagi orang yang tidak ada hubungan sama sekali dengan kita. Bukti daripada sebuah ketekunan ketika anak-anak Allah hidup dalam pengharapannya kepada Tuhan adalah bagaimana dia memperlakukan sesamanya. Tekun berharap itu seperti Abraham yang sangat percaya kepada Tuhan. Saudara, tidak dapat kita pungkiri, tidak dapat kita abaikan bahwa memang ada tantangan dalam proses Tuhan dalam kehidupan kita. Manusia diberikan kehendak bebas. Tuhan, saya capek, saya mau kasih tinggal Tuhan. Setiap penantian ada tantangan, dan seringkali tantangan itu berpotensi untuk mengajak orang-orang yang berharap kepada Tuhan untuk berhenti berharap. Stop, Tuhan ditipu kau itu. Buktinya kau menanti 5 tahun tidak ada jawaban sampai hari ini. Berpotensi untuk orang-orang yang berharap kepada Tuhan melupakan jalan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan dia cari jalan sendiri.
Tuhan, kalau kau tidak bisa kasih berhenti hujan, biar saya yang naik, kasih stop di atas. Biar saya yang tutup keran di atas. Panas terik Tuhan, biar sudah saya yang padam lampu supaya sombar. Mengandalkan kemampuan sendiri, maksudnya bahwa kadang-kadang kita tidak menanti dengan sabar, kita mengambil jalan keluar. Ketika mau melamar pekerjaan, Tuhan sudah siapkan, tetapi karena terlalu lama, ada tawaran bahwa kalau kau ada 20 juta, mari kasih ke sini. Mengambil jalan pintas. Contoh daripada tadi naik padam lampu di langit, kasih berhenti hujan. Ilustrasinya seperti itu. Ada tawaran untuk mau masuk di dalam satu lowongan pekerjaan, pakai bayar. Padahal setelah membayar tidak kerja dengan baik. Ada orang-orang yang memang dia punya kesempatan di situ, dia pasti akan kerja lebih baik. Tetapi karena sudah ambil cara yang lain, orang-orang yang punya bagian di situ mereka tidak dapat kesempatan. Dan orang yang menggunakan cara yang tidak benar tidak bekerja dengan baik karena tidak sabar menanti proses Tuhan. Sarah tidak sabar menanti janji Tuhan. Tuhan bilang dia tunggu, tapi karena dia tidak sabar, dia pergi antar Hagar untuk Abraham. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang PHP. Dia membuktikan janjinya. Tuhan bilang bahwa dia akan memberikan keturunan Abraham yang berasal dari kandungan Sarah. Maka apapun itu, cepat atau lambat, janji Tuhan dinyatakan. Dan Tuhan menggenapi itu. Dalam penantian, pengharapan, memohon kepada Tuhan untuk menjawab pergumulan, pergumulan kita, juga ada tantangan yang kita hadapi. Contoh lain, Penina mengejek Hana ketika Hana belum bisa punya anak, memberikan anak kepada Elkana. Penina selalu menyakiti hatinya Hana. Kita bisa baca di Samuel pasal 1 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Penina selalu mengejek Hana supaya hatinya Hana gusar, supaya Hana marah kepada Tuhan, Hana jengkel dan hilang kepercayaan Hana kepada Tuhan. Tetapi bagaimana sikapnya Hana? Mari kita buka sama-sama 1 Samuel pasalnya yang ke-1. Kita baca 1 Samuel. Saya minta seseorang volunteer membaca 1 Samuel pasal 1. Ayatnya yang ke-12. 1 Samuel 1 ayat 12. Samuel 1 ayatnya yang ke-12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Ya, cukup. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Hana terus-menerus berdoa meminta Tuhan memberikan anak kepadanya. Harapan Hana dia memiliki seorang anak. Bagaimana dengan kita akan harapan-harapan kita yang belum terjawab sampai dengan hari ini? Masihkah kita tetap berdoa kepada Tuhan? Amin. Jangan kita pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Saudara, kita lihat satu lagi contoh Ayub. Bagaimana Ayub bertekun menanti pertolongan Tuhan. Ayub bertekun berdoa. Ayub yang dinilai oleh Tuhan dia adalah seorang yang sangat saleh. Pada Ayub pasalnya yang ke-4, saya mengundang kita membaca sama-sama Ayub pasal 4 ayatnya yang ke-6.
Ayub pasal 4 ayat yang ke-6. Bapak Ibu sudah dapat? Amin. Mari kita baca sama-sama. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Itu Ayub punya sobat yang dia bilang sama Ayub. Dia kasih tahu Ayub, kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu. Kesalehan ini bicara tentang sesuatu yang diupayakan, sesuatu yang dikerjakan. Itu merupakan kata kerja. Kesalehan menjaga hati, menjaga hidupnya. Kesalehan hidup yang tidak bercela. Saudara tetap berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetap bertahan di dalam proses Tuhan. Jangan pernah menyerah. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, bagian yang ketiga, adalah orang yang tahu bahwa Allah merancang hidup manusia. Karena Allah, Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang memulai, Dia yang mengakhiri, Dia yang mengawal sampai dengan akhir. Ketika Tuhan menetapkan kita menjadi pilihannya, maka Dia tidak akan pernah tinggalkan. Panjang kita terus bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita meninggalkan Tuhan, manusia meninggalkan Tuhan, Tuhan akan tetap cari dia untuk bawa dia kembali. Sebab perancangan Allah tidak pernah gagal. Allah mengawal sampai akhir. Berarti bahwa ada pemeliharaan Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28 menjadi perenungan pada bagian yang terakhir ini, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih oleh Allah untuk dipersiapkan untuk menggenapi rencana-rencana Allah. Saudara dan saya kita dipilih, saudara dan saya kita dipanggil untuk dimuliakan oleh Allah. Ini adalah janji firman Tuhan. Pada ayat yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dipilih, dipanggil, dan dimuliakan. Mengapa dipilih? Karena pasti memenuhi kriteria. Ketika seseorang melamar pekerjaan, ada prasyarat, ada syarat-syarat yang harus dilengkapi, dan apabila tidak sesuai, tidak memenuhi syarat, maka tidak akan lolos seleksi. Karena sudah ditetapkan oleh Tuhan, Tuhan sudah pilih. Jadi ketika Tuhan pilih, jangan lihat ke belakang. Tuhan bukan saya ada orang belakang. Tuhan bilang, kau sudah, jangan kau saya lagi. Kau sudah yang ditetapkan oleh Tuhan. Dipilih, dipanggil. Bagaimana supaya kita bisa dengar panggilan Tuhan? Saudara-saudaraku, supaya kita bisa mendengar panggilan Tuhan, diperlukan kepekaan yang tinggi. Bulan September kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, perenungan kita mengenai kepekaan. Bapak Ibu masih ingat apa yang Bapak Gembala sampaikan pada minggu yang pertama? Orang yang peka adalah orang yang bergaul dengan firman Tuhan. Orang yang peka, orang yang mendengar hati nurani. Orang yang peka menundukkan hati nurani. Saudara, Tuhan memilih, Tuhan memanggil untuk dimuliakan. Dimuliakan itu ditinggikan, diangkat,
yang dulu tidak tahu sembahyang, sekarang sudah tahu sembahyang dengan firman Tuhan. Bahkan Tuhan memanggil, Tuhan memberikan kesempatan ketika kita boleh memimpin ibadah-ibadah konsel, kita boleh bersaksi demi nama Tuhan. Itu adalah bagian daripada Tuhan mengangkat kita. Tuhan memuliakan umatnya sehingga dia boleh bercerita, menjadi perpanjangan Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang-orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang-orang yang selalu yakin, percaya kepada Tuhan, tidak ragu akan janji Tuhan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang-orang yang menanti dengan sungguh-sungguh. Buktinya dia selalu berdoa, dia selalu membaca firman, hubungannya dengan sesama menunjukkan bagaimana hubungan dia dengan Tuhan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang-orang yang percaya bahwa apa yang Tuhan sudah tetapkan saya alami hari ini bukan kebetulan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudaraku, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan, sebab Dia bukan Allah yang memberikan harapan palsu. Janjinya ya dan amin. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami pulang dengan satu keyakinan yang besar bahwa pengharapan kepada Allah adalah sesuatu yang nyata. Kami pulang dengan iman bahwa kami akan sungguh-sungguh menanti dengan tekun. Harapan kami kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami pulang dengan iman, kami percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami merupakan proses Tuhan, karena Tuhan mau memurnikan kami supaya kami semakin serupa dan segambar dengan Allah, sehingga kami memiliki karakter Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Roh Kudus menolong kami sehingga kami senantiasa berharap, bersandar kepada Tuhan, melekat kepada pokok anggur. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyampaikan dengan terbatas, tetapi hamba sungguh percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas akan menerjemahkan bagian firman Tuhan ini bagi kami semua sesuai dengan rencana Allah dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segala kerendahan hati kami kembalikan pujian, hormat dan syukur kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, kita semua yang bersyukur atas kebenaran firman Tuhan ini, mari sama-sama kita katakan amin. Saya kembalikan kepada WL. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang merasa diberkati, mari lambaikan tangan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita pada pagi hari ini. Ada dua persembahan selain persembahan yang diisi di dalam amplop. Ada persembahan juga untuk pekerjaan atau pelayanan misi. Jadi itu mungkin di luar amplop, nanti Bapak Ibu bisa menaruhnya di dalam tempatnya. Sebelum kita memberikan persembahan, saya ajak kita untuk berdoa. Kita akan persembahan sebelah kanan dan kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena segala sesuatu yang kami punya itu berasal dari Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang Tuhan.
kiranya Engkau mau memberkati apa yang kami berikan, yang semua itu berasal daripada Tuhan. Dan berkati juga setiap kami mungkin yang belum sempat untuk memberi, Tuhan memberkati, dan biarlah persembahan yang kami berikan ini dapat kita gunakan perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini, khususnya di GKM Kasih Karunia. Terlebih daripada itu ya Tuhan Yesus, ajari kami untuk dapat memberikan hidup kami sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Haleluya. Amin. Ku berbahagia. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaan aku warisnya ku ditemukan ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, pasrah sempurna, nikmat baru, surga surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
sediakan Ibu Gembala untuk menutup ibadah kita. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih untuk setiap kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami dari pagi hingga menjelang siang hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan, apa yang kami lakukan di siang hari ini tidak akan pernah kembali sia-sia. Setiap kami yang datang, yang membawa setiap pergumulan kami, membawa beban kami, membawa sakit penyakit kami Tuhan, kami akan pulang dengan sorak-sorai. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa satu-satunya dapat kami andalkan. Meskipun seringkali Tuhan, kami berhadapan dengan teman, sahabat, keluarga yang seringkali mengecewakan kami, tetapi kami tahu bahwa ada satu pribadi yang senantiasa menerima kami apa adanya, yang tidak pernah mengecewakan kami, meskipun seringkali Kau dapati kami tak setia Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Biarlah hati kami terus mau menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kota benteng kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk setiap hamba-hamba-Mu yang Kau pilih, yang Kau tetapkan boleh melayani di pagi hari. Tuhan memberkati dia dengan setiap talenta karunia yang Kau berikan atas mereka. Bila dengan semua itu Tuhan, nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dan bila melalui kehidupan kami Tuhan, ada banyak orang yang boleh melihat Yesus, yang boleh berbalik dari kehidupan yang lama kepada Engkau Yesus dan menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk setiap kehadiran jemaat Tuhan yang dengan setia melangkahkan kaki mereka untuk datang beribadah di pagi hari ini. Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Kami berdoa Tuhan, jikalau ada di antara jemaat Tuhan di sepanjang minggu ini berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dengan melimpah. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita, bahkan panjang umur bagi setiap mereka Bapa. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus menolong para pemimpin-pemimpin kami. Beberapa hari ke depan Tuhan akan ada pelantikan presiden dan wakil presiden. Dan juga kiranya Engkau menolong, memberkati, mendahului segala sesuatu. Biarlah semua boleh berjalan dalam kendali Tuhan. Jika ada rancangan-rancangan jahat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan damai, dan dengan pertolongan Tuhan. Bahkan kami berdoa, kota tempat di mana kami ada, kami tinggal, kiranya Tuhan memberkati dengan melimpah-limpah para pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan. Biarlah sungguh-sungguh mereka mengerjakan tanggung jawab mereka dengan penuh takut akan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami berdoa bagi setiap para pemimpin kami, baik dari kabupaten bahkan sampai RT RW, kampung-kampung Tuhan. Biarlah Engkau memberikan mereka roh takut akan Tuhan, kebijaksanaan, hikmat, bahkan dalam setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, semata-mata mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan masyarakat pada umumnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk serangkaian kegiatan yang akan dilakukan di sepanjang minggu ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap komsel-komsel yang ada, bahkan latihan-latihan yang ada, doa-doa yang ada Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin bertumbuh, berakar, tetapi juga berbuah. Biarlah semua yang kami kerjakan bukan semata-mata rutinitas Tuhan, tetapi kami mau melakukan itu karena kami perlu
menjauhkan diri dari setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Jika ada yang sakit, Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah setiap bagian tubuh yang sakit. Tuhan gantikan dengan kesembuhan yang sempurna. Makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi saat ini Tuhan, biarlah itu menjadi sarana kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa secara khusus untuk orang tua dari anak sekolah minggu kami, Bapak Eko yang masih sampai dengan saat ini dirawat di ICU Rumah Sakit Profita dalam masa pemulihan pasca operasi. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan semangat, sehingga hamba-Mu Tuhan boleh terus berharap kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan belum selesai dalam kehidupannya pribadi maupun keluarga. Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang indah bagi keluarga ini Tuhan. Untuk itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada jemaat Tuhan yang tidak tahu, mereka datang dengan pergumulan-pergumulan. Tuhan kami berdoa kekuatan yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapa yang baik, kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan kami akan kembali dalam melakukan seluruh tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan terus menolong, memberkati kami semua. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu dan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima pengharapan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Boleh mengambil saat teduh.